Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kebaktikan. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurjana dari Ambalan Raden Ayu Bakta. Di Dewan Ambalan saya menjabat sebagai anggota Humas Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi SKU Laksana. Poin pertama yaitu keagamaan Islam, yaitu poin yang A, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada Allah yaitu kita mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Yaitu buktinya Quran surat Al-Taha ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang artinya yang maha pengasih yang berada di arsy. Arsy itu langit ya. Nah, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Dan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya langit dan bumi. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Poin yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah bukan berarti kita harus menyembahnya ya. Iman kepada malaikat Allah yaitu kita harus mengimani segala penjelasan Allah dan Rasul-Nya tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan dia berada di alam gaib. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada beberapa rasul yang berupa suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang berisi wahyu. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir maksudnya adalah mengimani bahwa semua penjelasan Allah dan Rasul-Nya yang menyebutkan keadaan setelah kematian, yaitu adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, bangkitnya manusia, dikumpulkannya manusia, yaitu jembatan Siratul Aulia yang akan kita lalui nanti di akhirat, dan syafaat, surga dan neraka dan lainnya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu kita harus mengimani bahwa semua yang terjadi di dunia ini, yang baik maupun yang buruk, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu tentang rukun Islam. Sekarang kita mulai tentang rukun Islam ya. Rukun Islam itu adalah 5 landasan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dalam merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menunaikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Oke, kita lanjut ke sholat sunnah. Sholat sunnah bila dikerjakan mendapat pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sholat sunnah dibagi menjadi 2. Sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib bukan muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur
2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, sholat sunnah rawatib bukan muakkad yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, di sini juga ada sholat sunnah yang bukan rawatib. Sholat sunnah yang bukan rawatib itu dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah yang bukan rawatib yang tidak dikerjakan secara berjamaah, dan ada juga sholat yang bukan rawatib yang dikerjakan secara berjamaah. Nah, yang tidak dilakukan dengan secara berjamaah yaitu ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, istikharah, terus tahajud, sholat tasbih, sholat awwabin, sholat hajat, dan sholat ihram, dan juga sholat tawaf. Nah, yang kedua, sholat sunnah bukan rawatib yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu ada sholat tarawih, ada sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, sholat gerhana, dan sholat istisqa, yaitu meminta hujan. Kita lanjut bagian C, yaitu dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa dan serta melakukan salah satu puasa sunnah. Nah, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum, yang kedua berhubungan seksual atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan nafsu seksual. Yang ketiga, berbohong, baik itu tentang Allah atau Rasulullah SAW maupun tentang segala hal. Yang keempat, mencelupkan seluruh kepala ke dalam air. Yang kelima, yaitu dengan sengaja menghisap asap atau asap rokok. Tidak mandi besar setelah berhubungan seksual hingga fajar, atau tetap dalam keadaan junub hingga fajar. Yang keenam, melakukan onani atau masturbasi pada waktu-waktu puasa. Melakukan suntikan atau injeksi, di mana cairan-cairan dari suntikan tersebut bisa mencapai organ dalam perut. Nah, sekarang yang puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada 12. Yang pertama, puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, 9 hari pertama Zulhijjah. Yang ketiga, hari Asyura tanggal 10 Muharram. Yang keempat, hari Tasu'a 9 Muharram. Yang kelima, tanggal 9, 10, 11 Muharram. Yang keenam, 3 hari pada tiap-tiap bulan. Yang ketujuh, hari Senin dan Kamis. Yang kedelapan, puasa Nabi Daud. Yang kesembilan, 6 hari pada bulan Syawal sesudah hari raya Idul Fitri. 10 bulan Muharram, 11 bulan Sa'ban, 12 bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sekarang yang bagian D. Yang bagian D itu memahami tata cara merawat jenazah. Nah, hal-hal yang dikerjakan setelah seseorang meninggal dunia, yaitu disunahkan untuk menutup seluruh tubuhnya setelah dilepaskan dari pakaian yang semula. Disunahkan untuk menutup kedua matanya. Disunahkan untuk menutup seluruh tubuhnya
setelah dilepaskan dari pakaian yang semula, bersegera untuk mengurus jenazah maksudnya. Yang ketiga, diperbolehkan untuk menyampaikan kepada orang lain tentang berita kematiannya. Yang keempat, disunahkan untuk segera menunaikan wasiatnya karena untuk menyegerakan pahala bagi mayit. Diwajibkan untuk segera dilunasi hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah berupa zakat, haji, nazar, kafarah, dan lainnya. Kelima, diperbolehkannya untuk membuka dan mencium wajah mayit. Terus, memandikan mayit. Nah, memandikan mayit yang pertama itu hukumnya memandikan mayit dan mengkafani mayit adalah fardu kifayah. Yang kedua, orang yang paling berhak memandikan seorang mayit ialah orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan hal ini. Yang ketiga, diperbolehkan bagi suami atau istri untuk memandikan pasangannya. Yang keempat, bagi seorang seorang lelaki atau wanita boleh memandikan anak yang di bawah umur 7 tahun, baik lelaki ataupun perempuan. Yang kelima, seorang muslim tidak boleh memandikan dan menguburkan seorang kafir. Yang keenam, kaifiyat memandikan jenazah. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan untuk mendatangi tempat pemandian mayit kecuali orang yang akan memandikan dan orang yang membantunya. Yang kedelapan, apabila tidak ada air untuk memandikan mayit atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat sedang tubuhnya jika dimandikan, atau mayit tersebut orang wanita di tengah-tengah kaum lelaki, sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka mayit tersebut ditayamumkan sedangkan dengan tanda debu yang baik diusap wajah dan kedua tangannya dengan penghalang dari kain atau yang lainnya. Disunahkan untuk mandi bagi yang telah selesai memandikan mayit. Nah, sekarang bagian E, yaitu pernah menjadi amil zakat. Zakat dalam bahasa Arab adalah zakah. Zakah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, zakat juga dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Nah, yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil pemiagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Nah, hak zakat yang berhak menerima, ada 8 pihak yang berhak menerima zakat.
tertera di surat At-Taubah ayat 30, yaitu fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya, atau kaum kafir yang merupakan penduduk kaum muslim. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gharim. Gharim itu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah mereka yang berjuang di jalan Allah, atau misal dakwah, perang dan sebagainya. 8, ibnu sabil. Ibnu sabil mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Baik, sekarang bagian F, yaitu dapat menghafal ayat tematik dari Al-Quran dan mampu menjelaskan tafsir tematik analisa surat Al-Imran ayat 102, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Takwa secara etimologi yaitu waspada diri atau takut. Secara etimologis, takwa adalah melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya sebagaimana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sahabat Nabi Muhammad memahami arti haqqa tuqatih sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Abdullah ibn Mas'ud, yang artinya ittaqullaha haqqa tuqatih, ialah haknya dia ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak diingkari, dan diingat dan tidak dilupakan. Hadis riwayat Hakim. Cukup sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan pada materi kali ini, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.